Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang tentara di Mimika ditemukan tewas di pasar. Kendarai motor dalam keadaan mabuk, seorang pria di Mimika tewas setelah menabrak mobil. Usai isi BBM di pompa bensin, sebuah minibus terbakar di Merauke. Warga dikejutkan dengan penemuan sesosok tubuh berseragam loreng dalam kondisi tengkurap dan bersimbah darah di kawasan Pasar SP13, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Minggu. Korban adalah Serka Rudolf Rahang Metan yang merupakan anggota Yonif 754 Kostrat. Korban tewas akibat sejumlah luka tusukan senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan masih memeriksa sejumlah saksi. Ya, kita masih menunggu gitu untuk kronologi bagaimana kita juga masih menunggu karena belum ada laporan resmi ke beberapa saksi dan ini masih kita dalami. Sejak tadi malam kita sudah melakukan patroli gabungan dengan TNI dengan batalion tadi malam. Kita sudah melakukan penyisiran, kemudian patroli singgah dan koordinasi dengan polsek di jajaran. Apabila ada menemui hal-hal mencurigakan bisa dilaporkan kepada kita atau informasi apapun. Kemarin sore kita sudah melaksanakan olah TKP didampingi dengan unsur TNI juga dari POM. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan etik dalam hal ini adalah TNI untuk bersama-sama mencari pelaku. Mengenai motif pembunuhan, pihak kepolisian saat ini masih berkoordinasi dengan satuan tempat korban bertugas. Polisi mengimbau warga Mimika waspada dan melapor ke kantor polisi jika melihat orang yang mencurigakan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kecelakaan maut kembali terjadi di Mimika, Papua Tengah pada hari Minggu. Sebuah sepeda motor yang melawan arah menabrak mobil dan menyebabkan pengendara motor bernama Api Ripi tewas di tempat. Ibda Rudolf Sormin Kakanga, KBO Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mengatakan kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah bandara menuju pusat kota Mimika. Secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban muncul dari arah berlawanan menuju bandara. Diduga kuat, korban dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak mampu mengendalikan motornya dan akhirnya menabrak mobil. Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Yang bersangkutan, sementara penyidik masih bisa saksi, tapi diduga keluar dari jalan bandara lama, langsung ambil jalan belok kanan ke arah bundaran Kepulauan. Jadi di jalan bandara lama itu kan dua lajur. Nah, yang bersangkutan atau yang pengendara roda 2 itu lawan arah. Jadi dia tidak ambil jalurnya sendiri, tapi lawan arah ambil jalurnya roda 4. Akibat kecelakaan satu meninggal, kebetulan yang pengendara juga sendiri pemotor. Polisi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan 2 kendaraan yang bertabrakan dibawa ke kantor lantas Polres Mimika. Polisi mengimbau pengendara tidak berkendara dalam keadaan mabuk karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Korban seorang anak perempuan berusia 7 tahun masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Pelaku berusia 19 tahun mencabuli korban di rumahnya. Peristiwa terjadi pada 7 Juli lalu. Pelaku merayu korban dengan iming-iming uang. Orang tua korban marah lalu melaporkan pelaku ke Polsek Jagebob. Tidak lama berselang, polisi menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Adapun korban berinisial VKSM alias S yang berumur 7 tahun dan statusnya saat ini masih pelajar sekolah dasar. Ya. Adapun pelaku berinisial SKDT alias E berumur 19 tahun. Ditangkap di Kampung Nalkin, distrik Jagebob. Jadi pada saat itu korban melapor ke Polsek Jagebob. Kemudian Polsek Jagebob berkoordinasi dengan Satreskrim. Ya. Dan pada saat kami ke sana, itu telah diamankan laki-laki ini yang diduga melakukan persetubuhan anak di bawah umur terhadap korban. Ya. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Merauke. Ia dijerat dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Polisi meminta orang tua mewaspadai pergaulan di sekitar lingkungan rumah agar kasus ini tidak menimpa anak-anak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel Polda Papua mengikuti apel gelar pasukan Operasi Patuh 2025 yang digelar di halaman Mapolda Papua pada hari Senin. Kapolda Papua memimpin langsung pelaksanaan apel yang menandai dimulainya Operasi Patuh yang akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Operasi ini menyasar pelanggaran lalu lintas kasat mata, seperti pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengemudi yang terpengaruh alkohol, kendaraan yang melawan arus, dan pelanggaran batas kecepatan. Adalah menekan angka pelanggaran lalu lintas, kemudian menekan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan budaya tertib lalu lintas. Untuk sasarannya ada 7 item, yaitu diantaranya tidak menggunakan helm standar ataupun helm SNI yang seperti oleh Bapak Kapolda Papua pada saat menjadi pimpinan apel tersebut. Kemudian yang kedua, pengemudi di bawah umur, kemudian pengemudi yang membonceng lebih dari 1 orang, kemudian pengemudi yang dipengaruhi oleh minuman keras ataupun alkohol, kemudian melawan arus, kemudian untuk mobil yang tidak menggunakan selfie. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, puluhan polisi mengikuti apel Operasi Patuh 2025. Operasi Patuh ini lebih mengedepankan imbauan. Kita kedepankan giat preventif maupun preventif dengan didukung giat represif atau penegakan hukum. Kita perbanyak sosialisasi edukasi di tempat-tempat keramaian atau pangkalan kendaraan. Sekaligus kita mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Kita ketahui bahwa ada pembebasan denda pajak ya sampai bulan depan. Sementara itu di Mimika, Operasi Patuh Kartens 2025 juga dimulai dengan apel pasukan di halaman Mapolres Mimika, Mil 32, Jalan Agimuga. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman yang menyematkan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel. Itu mulai tanggal 14 hari ini sampai 2 minggu ke depan. Kemudian untuk pos kita sudah siapkan ada 3 pos di wilayah Mimika. Untuk personel yang dilibatkan ada 43 personel, yaitu meliputi dari gabungan dari Polri, TNI, kemudian Dishub dan saya ulangi, gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Sasaran tentunya yaitu meliputi orang, kemudian barang, tempat, mulai dari pelanggaran kasat mata, kemudian pelanggaran lain, misal mabuk. Kapolres berharap masyarakat lebih tertib dan sadar akan keselamatan di jalan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika.
Sebuah minibus terbakar tak lama setelah meninggalkan tempat pengisian bahan bakar minyak di Kampung Muting. Kebakaran terjadi tiba-tiba beberapa saat setelah muncul percikan api dari bagian mesin. Api kemudian melahap seluruh badan kendaraan. Beruntung pengemudi kendaraan berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami luka-luka. Mendapatkan laporan dari warga, anggota Polsek Muting langsung menuju lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara. Menurut polisi, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Diduga sementara karena adanya konsleting listrik pada bagian mesin sehingga mengakibatkan kebakaran satu unit mobil tersebut. Dengan respon cepat Polsek Muting dan masyarakat dapat memadamkan api tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemilik kendaraan untuk selalu rutin memeriksa kondisi mobil, terutama sistem kelistrikan agar terhindar dari kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua menyita 45 unit kendaraan dan alat berat, termasuk truk yang ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah dalam pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana aerosport Dinas PUPR Kabupaten Mimika. Kendaraan tersebut disita dari tersangka Direktur PT Karya Mandiri Emas selaku pelaksana proyek. Selain itu, turut disita uang tunai sebesar 133 juta rupiah dan 52 bundel dokumen sebagai barang bukti. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse mengatakan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan untuk menelusuri aliran dana proyek. Yang pertama kita dapatkan pada waktu penggeledahan adalah yang pertama uang tunai sebesar 133 miliar, ulangi 133 juta 657 ribu rupiah, terus 8 sertifikat tanah asli, ya. Terus kemudian 2 unit laptop, terus yang berikutnya 40 dokumen asli BPKP dan STNK kendaraan, 16 dokumen asli invoice pembelian alat berat, terus kemudian 10 buah STNK asli kendaraan truk tronton, kemudian 33 kunci seret mobil truk, tronton dan alat berat, serta 52 bundel dokumen. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Mimika melakukan upaya hukum pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dalam kasus proyek aeromodeling Mimika. Namun sidang perdana pra-peradilan tidak dihadiri pihak Kejati Papua yang memicu kekecewaan dari pihak kuasa hukum pemohon. Belum ditunjuk tim yang akan menangani perkara ini. Kemudian kedua juga mereka sedang mempelajari permohonan ini dan juga mempersiapkan bukti-bukti untuk menghadiri perkara ini. Jadi memang kita lihat bahwa memang kasus ini permohonan pra-pet ini cukup serius ya dan punya alasan yang cukup ya dengan argumentasi dalil yang kami sampaikan. Jadi tentu ya kita bisa pahami kalau mereka membutuhkan waktu, ya saya pikir itu silakan saja, ya kan. Tapi yang penting bagi kita adalah kita akan serius untuk menghadapi perkara ini dan kami sangat menyayangkan ya mereka menunda ini. Kita sudah tahu maksudnya. Ini artinya bahwa mereka akan mempercepat proses pelimpahan perkara ini ke pengadilan. Pada 12 Juni lalu, Kejati Papua telah menahan 4 tersangka terkait proyek lapangan aerosport senilai 79,13 miliar rupiah. Saat ini 5 orang tersangka telah ditahan di Rutan Mapolda Papua. Mereka terdiri dari 2 konsultan, Direktur PT Karya Mandiri Permai selaku pelaksana proyek, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa selaku konsultan pengawas, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak kendaraan bermotor berplat nomor dari luar Papua beroperasi di wilayah Merauke, Papua Selatan. Samsat Merauke, Papua Selatan sangat menyayangkan kondisi ini mengingat fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya dibangun dari anggaran pemerintah Provinsi Papua Selatan, salah satunya melalui pajak kendaraan.
Kendaraan dengan nomor polisi daerah tersebut tentu merugikan publik dan fasilitas umum karena pemilik tidak memberikan kontribusi ke kas daerah. Kepala Samsat Merauke Kaya Fasim Bilap mengimbau kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 agar segera balik nama dan membayar pajak di Provinsi Papua Selatan. Ya, pada prinsipnya kalau kita gunakan fasilitas daerah, daerah ini kan dibangun dengan uang PAD, PAD atau ya salah satunya pendapatan asli daerah. Jadi ya kita pakai jalan, jembatan atau apa sarana baik, terutama terkait BBM tadi. Bahan bakar ini kan bahan bakar untuk kendaraan yang terdaftar di Papua Selatan. Tapi masih ada kendaraan yang tidak terdaftar di sini mengambil bahan bakar juga di jatahnya orang Papua Selatan yang menggunakan kendaraan bernopol Papua Selatan atau bernopol Papua. Jadi himbauan Bapak? Ya sebaiknya mari kita sama-sama mendukung pemerintah daerah dengan memberi kontribusi berupa PAD. Samsat Merauke berharap pemilik kendaraan dengan nomor dari luar daerah segera balik nama kendaraan dan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa menunjang pembangunan di Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan ASN Dinas PUPR Provinsi Papua menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor PUPR Papua Senin kemarin. Mereka menuntut penjabat Gubernur Papua untuk segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan dinas mereka. Aksi protes dilakukan dengan memasang sejumlah spanduk berisi pernyataan sikap dan memalang pintu masuk kantor dinas sehingga aktivitas perkantoran lumpuh total. Ratusan aparatur sipil negara ini menyatakan kecewa atas kepemimpinan Kepala Dinas PUPR saat ini. Mereka menilai kepemimpinan yang berjalan tidak transparan. Permintaan ke Pak Gubernur tolong kembali pertimbangkan kembali Kepala Dinas yang ada yang baru ini untuk melihat kembali kinerjanya. Terus untuk kedepannya kami minta untuk kalau bisa Kepala Dinas yang berikut, kalau bisa dari lingkungan kami, dari PU Provinsi sendiri. Jangan ada pilih dari luar untuk kembali ke kami. Karena yang tahu dapur kami adalah kami. Yang tahu lingkungan kantor untuk pembangunan tanah ini adalah kami. ASN mengancam jika tuntutan mereka tidak direspon oleh penjabat Gubernur Papua, maka aksi serupa akan terus dilakukan, bahkan mengancam akan mogok kerja. Usai menyampaikan aspirasi, masa ASN membubarkan diri secara tertib. Situasi selama aksi berlangsung terpantau aman dan kondusif. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 84.137 pekerja di 6 provinsi wilayah Papua menjadi penerima program bantuan subsidi upah tahun 2025. Hingga saat ini Pos Indonesia telah menyalurkan BSU kepada 13.549 penerima. BSU disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan dan diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Salah satu penerima BSU, Timotius, bersyukur menerima bantuan tersebut. Uang BSU digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya. Dan ia berharap agar program bantuan seperti ini bisa terus ditingkatkan. Ini pas anak-anak punya kebutuhan sekolah, tas dan kebutuhannya. Mudah-mudahan ya, kalau perlu harapan saya pemerintah mudah-mudahan ditingkatkan sedikit lah, kasih naik sedikit kan. Sekarang kan anggap saja uang 100.000 di Papua sini sudah tidak ada manfaatnya, istilahnya pas-pasan. Kalau memang pemerintah mau ini ya kasih naik sedikit lah. Supaya memenuhi kebutuhan yang ada atau standar kebutuhan yang ada di Papua ini kita beda dengan tempat lain. Memang masih banyak yang belum tersalur. Oleh sementara kita terus berpacu dengan waktu karena masa bayarnya hanya sampai dengan akhir bulan ini atau tanggal 31 Juli 2025.
Oleh karena itu, mungkin untuk teman-teman yang sebagai pekerja dan merasa gajinya itu di bawah 2,5 juta, kemudian terdaftar sebagai peserta BPJS TK, nah silakan segera lakukan pengecekan, baik mau lakukan pengecekan mandiri dengan cara mendownload Postpay di Play Store maupun di App Store, atau silakan datang ke kantor pos. Program BSU ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta turut mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.